Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni Prahesti dengan NIM M1C1190006 akan membuat video pembelajaran mengenai pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi. Sebelumnya nih, pada tahu nggak sih peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 10 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi itu apa aja isinya? Oke, kita akan kupas di slide berikutnya. Nah, peraturan itu terdiri dari 6 bab, di mana bab 1 berisi tentang ketentuan umum, bab 2 berisi tentang penerapan SMKK, bab 3 berisi tentang komponen kegiatan penerapan SMKK, bab 4 tentang pembinaan dan pengawasan, bab 5 tentang ketentuan peralihan, dan bab 6 tentang ketentuan penutup. Jadi, peraturan menteri itu terdiri dari 6 bab ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada nih penjabaran dari bab 1 ketentuan umum. Nah, di mana bab 1 itu terdiri dari kurang lebih sekitar 33 ayat. Itu memang bab 1 ini berisi tentang ketentuan-ketentuan umum atau bisa kita simpulkan seperti garis besar gitu pengertian. Nah, garis besarnya itu pengertian. Nah, bab 1 ini berisi tentang pengertian-pengertian. Nah, pengertian-pengertian ini mencakup dari jasa konstruksi, pekerjaan konstruksi, sistem manajemen keselamatan konstruksi, standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan, penjaminan mutu dan pengadilan mutu pekerjaan konstruksi, pekerjaan konstruksi terintegrasi, pengguna jasa, penyedia jasa, subpenyedia jasa, kontrak kerja konstruksi, keselamatan konstruksi, rancangan konseptual SMKK, identifikasi bahaya, penilaian risiko, penentuan pengendalian risiko, serta masih banyak lagi yang bisa teman-teman baca pada slide yang terpampang ya. Nah, baiklah, kita lanjut ke bab 2. Itu ada yang bab 2 itu berisi tentang penerapan SMKK. Sebenarnya bab 2 nih penerapan SMKK ini ditaruh di mana aja sih ya? Nah, itu bagian umumnya pada pasal 2 berisi tentang penerapan SMKK yang harus dilakukan oleh pengguna dan penyedia jasa. Nah, jadi SMKK ini untuk yang pada pasal 2 ini memang harus dilakukan oleh pengguna dan penyedia jasa, teman-teman. Harus dipakai. Nah, untuk yang kedua yaitu bagian kedua berisi tentang rancangan konseptual SMKK dalam melakukan pekerjaan konstruksi yang dijelaskan pada pasal 3. Dan pada pasal 4 merupakan rancangan konseptual SMKK yang dijelaskan pada pasal 3 ayat 1 yang disusun pada pekerjaan pekajian dan perencanaan. Sama halnya dengan pasal 5, di mana pasal 5 juga menjelaskan pasal 3 ayat 1. Nah, untuk bagian ketiga itu ada RKK. RKK pasal 6 menjelaskan tentang pelaksanaan pekerjaan konstruksi penyedia jasa penyusun RKK sebagaimana tercantum pada lampiran. Pasal 7 berisi tentang kepemimpinan dan partisipasi tenaga kerja dalam keselamatan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 huruf A merupakan kegiatan penyusun kebijakan untuk mengembangkan budaya berkeselamatan hingga pasal 13A menjelaskan tentang penyedia jasa pekerjaan konstruksi. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, bagian keempat itu berisi tentang RMPK dan program mutu yang dijelaskan pada pasal 15 tentang menyusun PMPM pekerjaan konstruksi, pada pasal 16 menyusun PMPM dalam program mutu, pasal 17 tentang resiko keselamatan konstruksi berskala sedang dan besar. Nah, untuk bagian 5 itu berisi tentang RKPPL yang dijelaskan pada pasal 18 yang berisi risiko keselamatan berkonstruksi sedang maupun besar. Jadi kalau misalnya pekerjaan konstruksi kita berisiko keselamatannya sedang ataupun besar, itu juga harus mencakup RKPPL, teman-teman. Setiap penyedia jasa wajib menyusun rencana pengelolaan lingkungan dalam dokumen RKPPL. Nah,
Untuk bagian ketujuh tentang penerapan SMKK itu ada namanya tahap pembangunan yang dijelaskan pada pasal 20 sebagai tahap untuk pemilihan penyedia jasa pada pasal 21 dan pasal 22 serta pasal 23. Nah, untuk tahap pelaksanaan pekerjaan konstruksi itu sendiri pada pasal 24, 25, 26, 27, 28, dan 29. Tahap serah terima pekerjaan dijelaskan pada pasal 30, 31, dan 32. Nah, gini saya rangkum. Intinya untuk bagian ketujuh tentang penerapan SMKK itu yang pertama itu kita harus milih penyedia jasa dulu nih teman-teman. Penyedia jasa dulu, baru kita tahap perencanaan, baru kita ke tahap terima pekerjaan. Jadi ada 3 poin ya teman-teman yang tadi. Nah, untuk bab 3 itu adalah komponen kegiatan penerapan SMKK. Bagian ke-1 berisi penjelasan umum yang dijelaskan pada pasal 33. Bagian 1 itu mencakup pengertian-pengertian seperti itu ya. Untuk yang kedua, bagian 2 berisi resiko keselamatan konstruksi yang dijelaskan pada pasal 34. Bagian kedua, unit keselamatan konstruksi yang dijelaskan pada pasal 35, pasal 36, pasal 37, serta pasal 38. Bagian ketiga tentang biaya penerapan SMKK yang dijelaskan pada pasal 39, 40, dan pasal 41. Oke, kita lanjut. Nah, untuk bab 4 ini tentang pembinaan dan pengawasan. Jadi untuk pembinaan dan pengawasan ini sepenuhnya dijelaskan pada pasal 42, pasal 43, dan pasal 44. Bisa dicek di pedoman ya. Lanjut ke bab 5, itu tentang ketentuan peralihan. Itu dijelaskan pada pasal 45. Bab 6, ketentuan penutup, dijelaskan pada pasal 46 dan pasal 47. Oke. Sekian video pembelajaran dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.